Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti channel kami, yaitu Kelana Channel. Nah, seperti bahasan yang pertama, yaitu di perdana episode 01, itu kita terangkan bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Yang pertama yaitu dari active income, yang kedua itu passive income, dan yang ketiga yaitu dengan cara portofolio income. Jadi sudah saya terangkan, yaitu apa bedanya di antaranya, yaitu jika kita itu active income yaitu kita bekerja mendapatkan penghasilan, dan yang passive income adalah kita tidak bekerja pun sudah dapat penghasilan. Nah, yang saat ini yang perlu kita bahas yaitu dari ketiganya itu pasti banyak orang yang belum paham. Contoh gini, ada seorang pegawai, ada seorang profesional, itu termasuk kategori yang mana? Banyak di antara kita itu yang mereka sudah bekerja, contoh jadi seorang guru misalkan, ada lagi yang menjadi seorang dokter dan sebagainya. Kategori itu memang mereka sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan, bahkan setiap hari. Tapi pertanyaannya, ketika mereka berhenti, apakah sudah jalan bisnis yang mereka jalankan? Nah itu, makanya banyak cara bagaimana seorang profesional, seorang dokter atau seorang guru itu bisa mendapatkan passive income, yaitu dengan cara apa? Mungkin dia memasang dua kaki istilahnya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin di satu kaki mereka bekerja aktif, tetapi di sisi lain mereka mulai mengumpulkan dari sebagian penghasilannya untuk bisnis yang lain. Contoh, banyak di antara mereka itu yang punya penghasilan bulanan, misalkan anggap aja setiap bulan itu bisa menyisihkan uang 1.500.000 atau 2 juta. Nah, dari selisih gaji itu ya, istilahnya dari tabungan atau dari tabungan yang mereka kumpulkan, setelah 1 tahun dari 1.500.000 kali 12 bulan terkumpul, nah akhirnya bisa untuk membeli 1 ekor sapi misalkan, atau apalah hewan apa. Nah, dengan cara apa mereka bisa mendapat passive income? Mungkin dengan cara dari hasil uang itu mereka dikerjasamakan dengan orang, misalkan ada yang mereka mencari petani yang siap untuk bagi hasil, yaitu istilahnya bahasa Jawanya ngopeni ya, bagi hasil marobadi, bahasa Jawanya itu marobadi, mungkin diberikan kambing atau diberikan sapi. Nah, sehingga dari seorang profesional itu, mungkin seorang guru atau dokter, mereka tidak langsung mendapat penghasilan, tapi setelah 1 tahun ke depan ya, mungkin dari uang tadi ya, tabungannya ada misalnya ada 15 juta dikumpulkan 1 tahun. Nah, akhirnya tahun berikutnya itu dia mendapatkan penghasilan dari mana? Dari hasil bagi hasil yang telah dikelola oleh seorang petani. Anggap aja setelah 1 tahun laku 25 juta. Akhirnya petaninya dapat 5 juta dan yang investor yang memodali dapat 5 juta. Nah, artinya apa? Mereka tidak lagi istilahnya yang punya uang, yang punya modal itu tidak bekerja, karena dapat bagi hasil dari seorang petani mendapatkan penghasilan setahun 5 juta. Nah, di tahun berikutnya dari hasil itu mungkin dikembangkan, yang dulu cuma 1 sapi mungkin ditambah lagi, dia menabung juga 1 tahun dapat uang lagi 15 juta lagi, terus ditambah bagi hasilnya 5 juta, dibelikan sapi lagi. Akhirnya tahun berikutnya bertambah lagi, dia mendapatkan penghasilan 2 kali, mungkin yang dulunya dapat bagi hasil 5 juta, di tahun berikutnya dapat penghasilan 10 juta dari
bagi hasil yang pertama dan bagi hasil yang kedua, dan seterusnya. Kalau kita hitung, jadi dikumpulkan terus sampai beberapa tahun, itu akhirnya banyak. Bahkan di tahun ke-10 itu sudah lebih dari gaji ya, bisa dihitung. Kalau 1 tahun dapat 5 juta, tahun kedua dapat 10 juta, tahun ketiga dapat berapa? Tahun ketiga bisa dapat 4 sapi. Jadi hitungannya gini, tahun pertama kita beli 1 sapi ya, karena kita punya gaji 1.500.000 per bulan, kita kumpulkan 1 tahun bisa untuk beli satu sapi, ibaratnya 15 juta. Nah di tahun kedua kita akhirnya punya 1 sapi plus kita investasi lagi 1 sapi lagi, akhirnya kita punya 2 sapi dan dapat bagi hasil dari yang tahun pertama 5 juta. Kita kumpulkan lagi, di tahun ketiga ternyata ada kita investasi lagi, yaitu 2 sapi tambah 1 sapi jadi 3 sapi, terus dapat bagi hasil dari tahun yang kemarin itu jadi 10 juta di tahun kedua dan 5 juta di tahun pertama, jadi 4 sapi. Nah seterusnya di tahun keempat, kalau kita hitung ya, kita punya 4 sapi plus 1 sapi lagi investasi kita, plus bagi hasil dari tahun sebelumnya itu 4 sapi dapat 20 juta. Akhirnya kita punya berapa sapi? 5 sapi plus 1 sapi dari investasi kita di tahun kelima, ditambah lagi yaitu 1 sapi lagi dari bagi hasil 5 sapi tadi. Akhirnya kita punya 5 tambah 1 6 tambah 1 lagi jadi 7. Nah di tahun ke-6 kita punya lagi kita nabung lagi 1 sapi lagi, kita punya akhirnya di akhir tahun ke-6 kita punya 9 sapi. Di akhir ke tahun ke-7 ya, dari itu sudah kita punya 9 sapi plus 1 sapi lagi dari investasi kita, plus bagi hasil di tahun sebelumnya yaitu 9 ekor sapi itu ya, itu 5 juta kali 9, akhirnya dapat 45 juta, bisa kita belikan sapi lagi 3 ekor. Jadi di tahun ke-8 kita sudah punya 14 sapi itu di tahun ke-8. Nah kita hitung terus, coba kamu hitung terus nanti berapa. Ternyata saya hitung-hitung itu di tahun ke-17 investasi kita tetap satu tahun, 1 ekor sapi 1 tahun. Ternyata di tahun 15 kita mempunyai 73 ekor sapi. Di tahun 16 kita punya 98 ekor sapi. Di tahun 17 kita punya 132 sapi. Dan di tahun ke 17-18 kita sudah punya 179 sapi. Anggap aja kalau 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan 5 juta per tahun, berarti di tahun 17 atau 18 kita sudah punya berapa? 3 kalikan ya, 5 juta kali 177 sapi. Berapa itu sudah? Nah, jadi bisa dihitung ada berapa ratus juta. Nah, itulah namanya kita sudah mulai mempunyai penghasilan yang pasif. Karena apa? Kita tidak bekerja, kita tidak ngopeni sapinya, tapi setiap tahun kita bisa investasi, kita dapat hasil. Nah dari situlah itu namanya investasi. Lama-lama padahal kita ya kalau dihitung dalam 17 tahun kita cuma investasi sekitar 17 sapi. Totalnya 17 sapi karena kita kembangkan terus menerus, akhirnya di tahun ke-17 terkumpul ada 177 sapi. Nah itulah pentingnya bagaimana kita itu bisa mulai mempunyai passive income. Di sini kita sama-sama belajar kawan. Saya juga belajar bagaimana nanti kita juga ingin di saat tua kita sudah punya penghasilan yang banyak tanpa kita bekerja, uang terus mengalir. Nah itulah gunanya kita belajar. Ya mungkin itu aja itu. Jadi ini cara hitung-hitungan biar kita itu gamblang. Biasanya kalau orang Jawa itu kalau nggak dijelentrehkan itu tidak paham, makanya perlu ya seperti ini perlu.
kita hitung-hitung, kadang-kadang kita itu juga bingung ya. Contoh yang ada di di sekitar kita lah, ternyata mereka itu tidak tahu ya ini belum saya hitung ini. Kalau kita perokok misalnya, kita 1 bulan itu menghabiskan mungkin 1 hari itu 20.000 atau 25.000 per batang per bungkus, kali 1 bulan sudah 750.000, itu rutin setiap bulan. 1 tahun bisa 9 juta, kita bayangkan, kita bisa kalikan, bisa kita hitung. Nah 17 tahun kemudian kira-kira sudah bisa dibelikan apa lah itu. Terima kasih. Nah, makanya perlu ya kita belajar hitung itu perlu, biar kita itu tahu bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan passive income dengan hanya bermodal sedikit ya, tidak harus banyak. Jadi dari sekarang kalau kita sudah mengerti bagaimana kita bisa mendapatkan passive income, kita harus memulainya kawan ya. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap ikuti channel kami.